warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani Paranita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Malang, bidang studi Bahasa Indonesia, NIM 22313191272. Asal instansi SMK Negeri 2 Lumajang, Jawa Timur. Pada tanggal 17 dan 19 Oktober 2022, saya melaksanakan PPL Aksi 1 untuk pertemuan 1 dan 2 secara luring pada Mapel Bahasa Indonesia kelas 11 KD 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Berikut adalah praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan, kritik, dan saran untuk penunjang dan perbaikan untuk pembelajaran pada aksi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai doa dengan agama dan kepercayaan yang kita anut masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum Bu Yuli lanjutkan, Bu Yuli presensi dulu untuk kelas 11 perhotelan 2. Sepertinya ada yang tidak masuk ya? Ya. Yoga sudah terpanggil semuanya? Ya. Semangat untuk hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Nah, sebelum Bu Yuli mulai memasuki pembelajaran, Bu Yuli mau bertanya tentang ceramah. Pada pembelajaran sebelumnya, apakah sudah pernah ada pembelajaran tentang ceramah? Sudah. Ceramah itu yang bagaimana? Yang buat pidato. Terus berbicara di depan umum. Nah, itu yang namanya ceramah. Oke, sebelum kita masuk pada materinya, Bu Yuli akan menjelaskan dulu KD yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Nah, indikatornya yang pertama, menentukan informasi berupa permasalahan yang ada di dalam ceramah. Kemudian yang kedua, menemukan informasi berupa permasalahan aktual. Beda ya dengan yang pertama. Yang ketiga, baru menguraikan informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Nah, tujuannya supaya peserta didik itu mampu, jadi bisa mencapai indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke. Jadi nanti kalian bisa menentukan informasi, kemudian menemukan informasi aktualnya, dan yang terakhir kalian bisa menguraikan informasi berupa permasalahan yang aktual. Sebelum kita masuk, Bu Yuli memberikan pembukaan untuk kalian. Silakan kalian lihat, kalian perhatikan dan dipahami, didengarkan, diperhatikan informasi apa saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka hati-hati
hidup dan mati Anda akan ditemani oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat dan mendengarkan ceramah barusan, selanjutnya Bu Yuli punya 2 pertanyaan. Yang pertama, informasi apa saja yang kalian temukan dalam video tersebut? Ajukan tangan, angkat tangan. Seorang muslim ada teman yang paling baik yang tidak akan meninggalkan dunia dan akhirat. Diumpamakan seperti harta, anak, dan amal. Betul. Yang lainnya ada lagi? Harta saat mati akan ditinggalkan. Harta saat mati akan ditinggalkan. Dapat dari informasinya? Terus Beramal saleh akan menjadi teman terbaik di dunia dan akhirat. beramal saleh akan menjadi teman terbaik. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari ceramah yang dibawakan yang disampaikan oleh Ustadz Zainuddin tadi? Oktavia? Beramal saleh akan menjadi teman terbaik yang akan menemani di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat, berarti yang dimaksud teman terbaik oleh Ustadz Zainuddin itu adalah amal soleh. Sekarang waktunya kita masuk materi ceramah. Ceramah adalah Teks yang berisi pemberitahuan. teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi berupa permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan masyarakat yang bertujuan memberikan nasihat atau petunjuk. Ceramah itu biasanya dilakukan oleh orang yang lebih ahli dalam bidangnya. Oke, ceramah itu tidak selalu tentang agama. Bisa juga ceramah itu isinya informasi pengetahuan, ya. Nah, media dalam berceramah ini bisa langsung melalui komunikasi. Kemudian ada juga kita bisa melihat biasanya kalau mau maghrib, nah itu ada ceramah, itu biasanya keagamaan. Oke. Kemudian kita juga bisa mendengarkan ceramah itu dari radio atau media yang lain. Nah, ini perbedaannya. Pidato, ceramah, dan khotbah itu bentuknya berbeda. Penyajiannya hampir sama, tetapi berbeda. Nah, kalau ceramah itu topiknya tidak selalu keagamaan, tidak selalu khusus agama Islam misalkan, ya. Kemudian ceramah itu komunikasi 2 arah. Kalau pidato itu kan hanya dengar, tidak ada umpan balik untuk yang mendengarkan. Kemudian kalau khotbah itu topiknya khusus agama, ya. Kemudian komunikasi untuk khotbah itu juga komunikasi 1 arah. Kemudian yang ketiga, kalau ceramah itu ditujukan untuk umum atau agama tertentu. Kalau pidato ditujukan untuk umum, sebenarnya sama saja. Terkadang ada juga pidato yang mengandung unsur keagamaan. Kalau khotbah itu sudah pasti khusus kalangan agama tertentu. Yang terakhir, ceramah itu dilakukan di mana saja. Kemudian pidato itu juga
Yuli memberikan langkah-langkah kalian untuk mengidentifikasi informasi. Yang pertama, itu menyimak ceramah jika bentuknya audio visual seperti yang kalian tonton tadi. Dibaca jika wujudnya berupa teks. Nah, setelah itu kalian, yang ketiga, kita tadi yang kedua yang bentuknya teks. Kemudian yang ketiga, jika bentuknya itu dalam bentuk video seperti tadi, yang benar supaya kalian ingat informasi yang disampaikan dalam video atau yang kalian dengar itu dicatat poin-poin penting informasi apa saja. Untuk yang berupa teks itu biasanya kalian memberi garis, memberi tanda, memberi stabilo, memberi warna stabilo. Setelah kalian menemukan informasinya sebanyak mungkin, baru kalian menentukan mana informasi yang aktual, yang memang benar-benar nyata terjadi saat ini. Sip. Nah, dari penjelasan Bu Yuli yang panjang kali lebar kali ini tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua berarti? Sekarang Bu Yuli mau lihat bener nggak sih kepemahaman kalian dari apa yang Bu Yuli jelaskan ini benar-benar dipahami apa tidak? Bu Yuli akan membentuk kelompok. Untuk kelompoknya yang menentukan adalah saya. Bu Yuli akan membagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Ya. Kelompok 1, Bayu Sumarani sampai kelas. Vinda. Terus Aan, Devi, Bilal, Rifat. Kemudian kelompok 6, Safa, Brian, M. Khairul, M. Wahyu, dan Yoga. Berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang Bu Yuli memberikan LKP. Perhatikan. Poin I, penugasan kelompok. Setelah kalian membentuk kelompok, silakan jangan lupa memberi identitas ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian siapa saja nama kelompoknya. Nah, yang nomor 2, bacalah teks ceramah remaja dan dunianya. Teksnya ada di belakangnya. Ini ya, remaja dan dunianya. Kemudian tandai. Nah, ini ya informasi yang kalian temukan di dalam teks ceramah remaja dan dunianya. Boleh digarisbawahi, boleh diberi warna stabilo. Oke. Kalau sudah kalian beri tanda, sudah diberi tanda, silakan ditulis di tabel di kolom nomor 4 ini. Ya. Jadi informasi apa saja ini hanya patokan. Boleh lebih dari 12. Ya. Kalau lebih dari 12 silakan dilampirkan dengan kertas atau ditulis di belakangnya. Oke? Setelah kalian melakukan informasi sebanyak-banyaknya, kalian kemudian menentukan permasalahan yang kalian temukan itu, tentukan mana yang termasuk permasalahan
dari sekarang. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan bertanya ke Bu Yuli. Bu Yuli nanti juga akan berkeliling memantau pekerjaan kalian. Berarti kan sudah pukul 9.17, bentar lagi akan berakhir. Bu Yuli mau bertanyakan, apakah ada kesulitan pembelajaran? Tidak sama sekali. Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Tentang remaja dan dunianya. Ya, kenapa remaja dan dunianya? Kenakalan remaja. Sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu. Usia remaja membuat orang tua makin gelisah. Usia remaja membuat siswa semakin gelisah. Orang tuanya sampai di sini. Orang tua. Orang tuanya yang bisa. Iya, orang tuanya yang bisa, bukan siswanya ya. Iya. Berarti dari materi mengidentifikasi ini, dari langkah-langkah ini tidak ada kesulitan. Tidak. Baiklah, sekarang Bu Yuli akan menjelaskan. Kan angka videonya sudah dikumpulkan. Ya. Untuk pertemuan minggu depan, karena tidak ada kesulitan, Bu Yuli memberikan pengarahan untuk minggu depan. Kalian akan melanjutkan mengidentifikasi ini pada langkah menguraikan. Ya. Ya. Tadi indikatornya kan ada yang belum menguraikan. Jadi dipersiapkan minggu untuk pertemuan kedua itu menguraikan dan mempresentasikan masing-masing kelompok. Sudah ada pertanyaan? Iya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Sudah. Akhiri kita tutup dengan doa dipimpin oleh Dani. Ayo. Apa supaya perhatian ya? Persiapan berdoa. Mulai. Selesai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga kita berjumpa kembali di pertemuan kedua dengan keadaan yang sehat. Kesehatan karena sekarang musim hujan. Ya, makanya sehat supaya kita bisa bertemu kembali. Amin. Terima kasih. Pertemuan hari ini saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoga, sebelum kita masuk
sebelumnya. Kalau kemarin kita lihat tadi ya, kemarin indikator yang sudah kita laksanakan ada di poin 3.5 dan titik 1 serta 3.5 dan 3.5 titik 2. Untuk 3.5 dan 3.5.3 itu akan kita laksanakan hari ini, yaitu menguraikan informasi berupa tujuannya agar kalian mampu menguraikan. Sekarang silakan, nah jadi pengen suwi-suwi, silakan kalian kembali ke kelompok masing-masing di pertemuan satu kemarin. Tempatnya sama ya? Ya. Kemarin kalian sudah berdiskusi untuk menemukan informasi dan permasalahan apa. Ini Bu Yuli bagikan lagi, itu minta tolong untuk dibagikan ke masing-masing kelompok. Sudah memegang KPD semua? Sudah. Silakan diperhatikan di depan. Sekarang silakan kalian menjelaskan masing-masing informasi dan permasalahan aktual yang sudah kalian temukan di pertemuan sebelumnya itu menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian kalau kelompok kalian sudah mendiskusikan, sudah menjelaskan informasi dengan bahasa kalian sendiri, kalian persiapkan buku mempresentasikan di depan kelas. Dari sini ada pertanyaan? Betul. Belum. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi akan berkeliling. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, boleh kalian bertanya seperti biasanya. Silakan ya Bapak. Oke. Sudah selesai semua kan ya? Baiklah, sekarang Bu Yuli meminta kelompok 6. Bapak namanya dia. Kelompok 6 untuk maju mempresentasikan. Sorry. Nanti kelompok lain saat kelompok 6 mempresentasikan di depan, tolong disimak. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil kerjasama informasi aktual. Oke, yang itu yang informasi, itu yang informasi aktual. Yang pertama, usia remaja adalah usia yang sering membuat gelisah orang tua. Yang kedua, anak-anakku kadang perlu membekali diri kalian dengan agama, pendidikan, dan pembentukan karakter yang kuat. Yang ketiga, ceramah upacara kali ini akan membahas remaja dan dunianya. Saya akan membacakan poin ke-6, yaitu menjelaskan masing-masing informasi dari pemaparan aktual dalam drama remaja dan dunianya. Orang tua yang bukan. Baik, selanjutnya yang bisa saya silakan. Kelompok 6 sudah selesai mempresentasikan hasil dari diskusi. Silahkan kelompok lain memberi tanggapan. Apakah dari diskusi kelompok 6 ada yang berbeda dengan hasil dari diskusi kelompok lain? Ada. Silakan ditanggapi. Silakan dari kelompok, silakan menyebutkan nama dan kelompoknya.
bertindak merugikan orang lain. Paragraf keempat. Sekian tulisan. Berarti ada perbedaan penemuan informasi ya, dari kelompok 6 yang tidak ditemukan dari kelompok 6 tetapi ditemukan oleh kelompok 3. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Dari kelompok lain ada tambahan? Silakan angkat tangan. Dari kelompok 4. Kelompok 6 tadi menjelaskan ada berapa? Ada 3. Apakah dari kelompok lain ada yang berbeda? Ada. Silakan. Kelompok 3 lagi. Sama dan kelompok 5. Sebentar ya. Kelompok 3 dulu. Nanti kalau sama silakan ditanggapi. Saya sebagai orang ini dari kelompok 3. Pasar mereka itu menjerumuskan ke dalam pergaulan yang salah. Jadi menjelaskan ke pergaulan yang salah. Nah, kelompok 5. Ini menyebabkan kelebihan emosi dan bertindak merugikan orang lain. Kondisi ini tuh kondisi yang bagaimana? Kondisi yang kurang baik atau Kelabilan emosi kelabilan emosi dan bertindak merugikan orang lain. dan bertindak merugikan orang lain. Nah, sekarang dari 3 pernyataan yang disebutkan oleh kelompok 6. Yang pertama, usia remaja adalah Saya ingin membuat dosa salah. apakah itu informasi yang aktual? Ya. Benar-benar terjadi. Ya, yang kedua. Perlu membekali diri kalian dengan agama, pendidikan dan kebutuhan karakter yang kuat. Apakah itu termasuk informasi aktual yang harus dilakukan dan benar-benar terjadi atau yang memang harus dilakukan? Kemudian yang ketiga, Ceramah upacara kali ini akan membahas remaja dan dunianya. nah, apakah itu termasuk informasi aktual? Bukan. Kenapa? Karena itu bukan aktual, maksudnya itu masih bersifat umum, belum yang benar-benar terjadi. Nah, dari sini kalian sudah bisa membedakan mana yang berupa informasi dan informasi aktual. Bisa? Bisa. Bisa. Ada pertanyaan? Ya. Sudah bisa ya? Ya. Nah, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 6. Diberi aplaus. Silakan. Ini hasil diskusi kalian yang sudah kalian diskusikan itu nanti dikumpulkan dalam bentuk file atau PDF. Linknya sudah tertera di LKPD. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Itu masing-masing siswa mengumpulkan individu. Jadi bukan perwakilan ke kelompok. Jadi masing-masing siswa bertanggung jawab mengumpulkan tugas hasil diskusinya. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah ya? Nah, kalian sudah berlatih menemukan informasi, menentukan informasi aktual dan menguraikannya. Ya. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas individu. Kalau sudah dibagi nanti saya jelaskan lagi. Masing-masing anak satu. Ini adalah LKPD untuk tugas individu. Silakan diperhatikan, boleh memperhatikan dari tayangan di depan atau memperhatikan LKPD yang sudah kalian pegang masing-masing. Di sana, Bu Yuri sudah menyediakan sebuah teks yang berjudul Era Globalisasi. Nah,
tanda, ya, kalian beri tanda mana informasi yang ada pada teks era globalisasi. Kemudian silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 pertanyaan. Silakan kalian mulai membaca, dikerjakan individu. Silakan kalian jawab masing-masing pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau ada yang tidak jelas, tanyanya ke Bu Yuli. Ya, silakan dibaca dulu dan diberi tanda. Yang Maha Esa. Sudah ya? Nah, ini nanti Yuli lupa terus disuruh mengumpulkan dan mengumpulkan. Ini nanti tidak dikumpulkan dalam bentuk hak atau tidak dalam bentuk kertas dikumpulkan ke Bu Yuli, tidak ya? Tetapi apa tadi? Di-scan atau dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Alamatnya itu sudah ada di lembar LKPD. Nah, yang sudah saya bagikan ke kalian itu ada Google Form tempat pengumpulan tugas KD mengidentifikasi informasi permasalahan aktual. Nah, sudah paham dari sini? Nah, silakan selesai pembelajaran kalian scan dan langsung dikumpulkan atau diupload di form yang sudah saya sediakan. Sudah paham? Karena waktunya sudah habis, sekarang Bu Yuli mau bertanya dulu sebelum saya akhiri. Apakah dari pembelajaran pertemuan 1 dan pertemuan 2 hari ini ada kesulitan? Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah bisa mengidentifikasi informasi? Sudah. Kemudian Bu Yuli mau bertanya, kesimpulan kalian yang didapatkan dari pembelajaran hari ini apa? Dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 yang didapatkan apa? Octavia? Kesimpulannya dari pembelajaran ini bisa membedakan ceramah dengan pidato dan khotbah. Dari ceramah ini kita bisa mendapatkan informasi berupa permasalahan aktual atau pengetahuan. Iya. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan, kita bisa tahu manfaat dari ceramah. Ya. Dengan ceramah, maka kita akan mendapatkan pengetahuan, informasi aktual dari orang-orang yang lebih paham. Ya. Selain itu kita juga bisa berinteraksi dengan banyak orang. Nah, ada pertanyaan? Sudah paham?
Sus.